Semangat pagi, sahabat agen asuransi Indonesia. Hari ini saya akan membahas dari bab ketiga buku Kobaran Api Juara. Nah, saya tidak sendirian, saya bersama dengan suami saya, David Martin, yang akan menjelaskan tentang topik dari aktuaris menjadi agency director. Ini adalah chapter yang ditulis oleh David, makanya ada David di sini ya. Nah, Fit, dijelaskan dong kepada teman-teman semuanya apa sih artinya aktuaris, pekerjaan apa tuh, supaya teman-teman juga bisa mengetahui, karena itu juga sebenarnya profesinya berhubungan dengan asuransi, ya. Halo, selamat pagi sahabat asuransi. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya David Martin. Ya, kami juga sama-sama yang menuliskan buku Kobaran Api Juara ini dalam chapter 3 yang tadi dari agency, dari actuary menuju menjadi agency director. Tadi jadi kalau bicara mengenai actuaris ya, aktuaris itu apa sih? Nah, aktuaris itu adalah seorang ahli yang menggabungkan ilmu matematika, statistik, dan juga matematika keuangan juga, di mana menggunakan kesemuanya itu di dalam aplikasinya di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bisnis, khususnya yang berhubungan dengan risiko. Itu adalah bilang ya secara umum pekerjaan aktuaris seperti itu, dan khususnya kalau dari sisi saya dalam real life-nya pada saat itu sebagai aktuaris 8 tahun saya bekerja di beberapa perusahaan asuransi jiwa, yaitu bagaimana bisa membuat produk-produk asuransi yang mana dibutuhkan oleh masyarakat, misalkan produk-produk kesehatan seperti yang mengcover untuk rawat inap rumah sakit, atau juga untuk produk asuransi jiwa, produk perlindungan sakit kritis misalnya. Nah, produk-produk ini nih dibuat oleh actuary gitu, dan saat itu dalam tahun 2002 sampai 2005 selama 3 tahun lebih saya sebagai chief actuary di Prudential, di mana saya memastikan semua produk-produk yang dijual itu sudah memenuhi peraturan pemerintah yang berlaku dan juga dengan harga yang kompetitif gitu ya. Oke, thank you ya. Nah, terus kira-kira apa yang menjadi faktor pendorong bagi seorang David untuk berpindah profesi ya dari aktuaris menuju ke agency? Karena sebenarnya kan totally different banget kan. Sebagai seorang actuary, kamu mendapatkan satu income yang bagus, yang tetap gitu kan. Saya saat itu juga sebagai istri pun juga tenang aja gitu, karena income dari suami itu sangat-sangat cukup, lebih daripada cukup untuk bisa menghidupi keluarga kita ya. Tapi yang mendorong kamu akhirnya pengen terjun ke dunia agency yang memang mulai dari nol ya, artinya kan juga tidak ada income, hanya berdasarkan based on commission. Apa yang menjadi faktor pendorongnya untuk moving dari karyawan menuju ke bisnis partner Prudential? Ya, beberapa faktor yang membuat saya memutuskan move dari seorang actuary menjadi ke agency leaders, yaitu pertama sebagai seorang karyawan, bagaimanapun juga sebagai chief actuary di manajemen itu juga adalah karyawan. Dan kalau karyawan itu kan masa kerjanya jelas cuma mungkin kira-kira sampai usia 55 tahun dan udah harus pensiun. Nah, saya ya kamu mungkin masih ingat ya waktu kita memiliki anak, pertama saya mengatakan saya mau memiliki suatu usaha sendiri. Jadi bukan bekerja pada orang lain atau pada perusahaan sebagai karyawan, tapi dengan memiliki usaha sendiri itu tidak dibatasi usia pensiun sampai dengan 55 tahun, tapi kita bahkan bisa lebih. Karena saya pikir sejak kita memiliki anak, tentu kebutuhan ekonomi kan juga lebih besar gitu ya, sehingga saya pikir itu adalah saya harus memiliki usaha sendiri. Nah, makanya saya berpindah menjadi agency leaders, karena kita di sini kan bukan sebagai karyawan, kita sebagai partner bisnis gitu kan. Lalu hal yang kedua, saya dengan profesi saya sebagai actuary selama 8 tahun, saya melihat produk-produk yang dijual itu sebenarnya sangatlah bagus dan berguna bagi masyarakat. Tapi masyarakat tidak akan berbondong-bondong membeli produk asuransi karena produk asuransi itu mereka butuhkan. Tapi yang terjadi justru adalah produk asuransi itu memang harus dijual kepada masyarakat. Bukan cuma dijual, tapi maksudnya lebih karena bagaimana bisa dilakukan edukasi kepada masyarakat, dilakukan sosialisasi tentang pentingnya produk asuransi ini. Nah, jadi saya pikir ini suatu challenge yang tadinya saya sebagai pembuat produk asuransi, bagaimana sekarang saya justru move ke agency leaders, lebih mendekati masyarakat, lebih mendekati teman-teman dan kenalan-kenalan saya untuk bagaimana membantu mereka memiliki perencanaan keuangan yang baik dengan memiliki produk-produk asuransi yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, nah pada waktu pindah dari actuary menjadi agen asuransi dan kemudian meniti karir sampai ke agency director, tentunya itu semuanya juga bukan berarti tidak ada tantangan ya. Betul. Apa tantangan terbesar buat seorang David pada waktu itu ketika berpindah dari seorang actuary
menjadi seorang agency director? Ya, saya pikir beberapa hal menjadi tantangan. Yang pertama tentu bicara mengenai masalah income. Dulu kamu mungkin ingat ya, waktu saya masih sebagai chief actuary, ya saya memiliki income yang bagus, ya kita memiliki bisa saving yang cukup baik gitu ya sebagai karyawan. Tapi ketika memulai dari sebagai agency leaders, itu kan tentu memulai harus dari nol. Yang tadinya saya setiap bulan mendapat gaji tetap dan juga mendapat tunjangan kendaraan, sekarang harus memulai dari nol. Yang mana kadang-kadang kita nggak tahu siapa nih klien yang bisa kita dapatkan dalam bulan ini, berapa omset yang bisa didapatkan. Nah, itu kan menjadi challenge tersendiri. Lalu berikutnya yang kedua, bagaimana bisa mengatur pola kerja yang disiplin. Karena kalau sebagai karyawan, jelas kita memang harus masuk kantor setiap misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tapi ketika kita di sini di saya sebagai agency leaders di bidang agency ini, itu semua saya bertanggung jawab bagaimana saya bisa mengatur waktu saya sendiri. Nah, ini yang menjadi satu sisi suatu fleksibilitas waktu yang bagus, tapi satu sisi kalau kita nggak hati-hati, kita bisa terjerumus di dalamnya. Karena kita bisa aja bablas, sehingga kita kerja tidak disiplin dan sebagainya. Tapi ya memang ini adalah bagaimana kita bisa mengatur diri untuk disiplin. Saya pikir sama seperti wira swasta dan pebisnis lainnya. Mereka memiliki bisnis sendiri bukan artinya mereka bisa buka toko, buka usaha mereka semau-mau mereka. Tentu kalau demikian pelanggan juga akan kabur gitu kan ya. Tapi demikian mereka harus disiplin, demikian juga ya saya sebagai agency leaders juga harus disiplin. Saya pikir itu dua tantangan yang utama gitu. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya ada butuh courage ya untuk akhirnya berpindah dari seorang karyawan untuk Betul. masuk ke dalam dunia agency dan memulai dari nol gitu, karena nggak langsung jadi agency director tentu saja, mulai dari agent lalu kemudian naik menjadi posisi leader dan kemudian sampai bisa menjadi agency director. Betul. Nah, teman-teman, agen asuransi di Indonesia, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua bahwa ketika teman-teman mau sukses, teman-teman harus punya courage dan juga punya komitmen untuk bisa mengatur waktu supaya akhirnya bisa menjadi seorang yang sukses juga. Semangat buat teman-teman semuanya. Sukses buat kita semua.